Halo semuanya, jadi dalam video presentasi kali ini saya akan membahas mengenai materi bab 1, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nikada Liana Kirana Amanda, nomor absen 24 dari kelas 12 MIPA 6. Nah, jadi dalam materi ini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang ketiga yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang terakhir ada penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, saya akan membahas dari poin yang pertama, yaitu makna hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan semua hal yang kita peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak ini diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya suatu kewajiban. Dengan kata lain, hak ini baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah kita lakukan. Nah, selain itu ada juga yang namanya hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Hak asasi manusia ini bersifat universal, tidak terpengaruh oleh status kewarganegaraan seseorang. Nah, ada juga yang namanya hak warga negara. Hak warga negara ini merupakan seperangkat yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak warga negara ini dibatasi dengan status kewarganegaraan seseorang. Ada juga yang namanya kewajiban warga negara. Nah, kewajiban warga negara ini dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban asasi adalah kewajiban dalam setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas dan hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya sudah dipenuhi. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Meski menjadi hak, kenyataannya banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan itu tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai poin yang kedua, yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai tersebut secara langsung ataupun tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara. Nah, selanjutnya saya akan membahas dari yang pertama, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima nilai Pancasila, yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Nah, selanjutnya, ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nah, nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Nah, jadi ada beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama ada hak atas kewarganegaraan. Yang kedua ada kesamaan penduduk atas hukum dan pemerintahan. Yang ketiga ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, yang keempat ada hak dan kewajiban bela negara. Yang kelima ada kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Nah, yang keenam ada kemerdekaan memeluk agama. Nah, yang ketujuh ada pertahanan dan keamanan negara. Yang kedelapan ada mendapatkan pendidikan. Nah, yang kesembilan ada kebudayaan nasional Indonesia. Nah, yang kesepuluh ada perekonomian nasional. Selanjutnya, yang terakhir ada kesejahteraan sosial. Selanjutnya, saya akan membahas hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila.
Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan serta perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Selanjutnya, saya akan membahas poin yang ketiga, yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dari yang pertama, yaitu penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh warga negara sendiri. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu ada sikap egoisme atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua ada rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga sikap tidak toleransi. Yang keempat penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima ketidaktegasan aparat penegakan hukum. Dan yang terakhir yaitu ada penyalahgunaan teknologi. Nah, selanjutnya saya akan membahas kasus pelanggaran hak warga negara. Tentunya kita pernah melihat para anak jalanan sedang mengamen di perempatan jalan raya. Mungkin juga kita pernah didatangi pengemis yang meminta sumbangan. Nah, anak jalanan dan pengemis ini merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Kondisi yang mereka alami salah satunya disebabkan karena terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara. Misalnya, pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, sehingga mereka menjadi putus sekolah dan akibatnya mereka menjadi anak jalanan. Nah, hal tersebut apabila tidak segera ditangani dapat mengganggu kelancaran proses pembangunan bangsa dan proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, saya akan membahas kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Saat ini, banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban warga negara. Dengan kata lain, warga negara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang dipikirannya hanya sebatas bagaimana cara untuk mendapatkan haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Nah, pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana hingga yang berat. Di antaranya yang pertama, ada membuang sampah sembarangan, yang kedua tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, yang ketiga merusak fasilitas negara, contohnya seperti merusak jaringan telepon umum dan juga mencoret-coret bangunan milik negara. Yang keempat tidak membayar pajak kepada negara, dan yang terakhir yaitu tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan keamanan seperti misalnya mangkir dari kegiatan siskamling. Nah, pengingkaran kewajiban tersebut apabila tidak segera diatasi akan berakibat pada proses pembangunan yang tidak lancar. Nah, saya akan membahas poin yang terakhir yaitu penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering kita dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tersebut. Apabila faktor penyebab tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisasi atau bahkan dihilangkan. Nah, selanjutnya yaitu membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak serta pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Baiklah, sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih.